Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, kali ini kita akan melihat beberapa cuplikan video di mana belakangan ini, akhir-akhir ini banyak siswa-siswa atau anak-anak sekolah yang berasal dari agama Islam berduyun-duyun, beramai-ramai pergi mencari sekolah, bukan di sekolah swasta negeri atau di sekolah-sekolah favorit, tapi justru di sekolah-sekolah Kristen atau juga di sekolah-sekolah Katolik. Kenapa demikian? Yuk kita dengarkan alasan-alasannya berikut ini. Sekolah-sekolah Kristen itu biasanya berpikir soal kinerja, berorientasi pada kualitas, dan dalam hal ini mereka menciptakan sebuah sistem. Ini sangat berbeda dengan apa yang ada dalam sekolah-sekolah Islam. Biasanya sekolah-sekolah Islam itu mengedepankan doktrin, kemudian romansa masa lalu, dan wacana-wacana. Waktu dulu saya ngajar di sekolah Kristen dan sekolah Islam, itu memang hawa-hawanya beda banget gitu. Sekolah Kristen, datangin, kumpulin, rapat. Apa yang mereka katakan? Kita harus ciptakan pendidikan yang mengantisipasi masa depan itu. Kita bangun anak-anak kita untuk bisa bersaing di masa depan dengan orang-orang Eropa, orang-orang Cina terhadap teknologi-teknologi itu. Nah, mereka berpikirnya itu masa depan kualitas. Orang-orang Islam sebaliknya, ketika belajar mereka mengajarkan anak-anak, lihatlah di zaman dulu. Di zaman dulu ya, Al-Farabi sudah menciptakan musik. Sekarang kita kan bisa mendengar musik kayak gimana. Itu adalah hasil peradaban Islam. Assalamualaikum Mbak Raya. Viral pernyataan guru gembul bahwa sekolah Islam itu seringkali lebih buruk dari sekolah Kristen. Beliau sendiri pernah ngajar 12 tahun lebih di 21 lembaga yang berbeda, mulai dari TK sampai universitas, dan mengampu 9 pelajaran. Alasan pertama kenapa sekolah Kristen itu lebih unggul dari sekolah Islam adalah bagaimana mereka berpikir tentang latar belakang kenapa suatu sekolah itu harus didirikan. Menurut sekolah Kristen ada dua alasan. Pertama adalah mencerdaskan bangsa dan mencetak kader-kader yang baik. Makanya harus ada persiapan yang sangat matang, mulai dari sistemnya, keuangannya, donasinya, guru dan stafnya juga harus berkualitas. Nah, tujuan yang kedua adalah bisnis. Kenapa bisnis? Supaya sekolahnya bisa bertahan mandiri secara finansial dan nggak bergantung ke pemerintah. Sementara katanya kalau sekolah Islam pikirannya lebih ke jangka pendek aja gitu. Jadi kayak ya udahlah, kita kuliah aja dulu sekolahnya, asalkan dengan niat, dengan ikhlas, pasti nanti sama Allah dikasih jalan, pasti ada rezekinya. Itu juga kalau ada guru yang ngelamar, dari awal tuh udah diomongin soal bab keikhlasan. Ibu yang ikhlas aja ngajar, ini kan amal jariah, jangan dulu money oriented, kalaupun gaji seadanya, yang penting ada tabungan nanti di akhirat. Jadi tuh mereka selalu menjual akhirat dan agama untuk menutupi kelemahan dan kesalahan. Akhirnya karena guru digaji seadanya, maka ngajarnya pun ala kadarnya dan kualitas lulusannya pun ya seadanya. Udah gitu katanya kalaupun biaya sekolahnya lumayan mahal, yang sejahtera tuh bukan gurunya tapi yayasannya. Pernah juga guru gembul tuh ngajar di 1 tahun ajaran yang sama di satu sekolah Islam sama satu sekolah Kristen. Dari sekolah Islam tuh ngajarnya 26 jam tapi digajinya cuma 350.000, terus dengan potongan batik segala macam tuh cuma tinggal 315.000. Sementara kalau di sekolah Kristen tuh ngajarnya 8 jam, dapat gajinya 1 jutaan lebih, termasuk kalau misalkan dia bikin ini itu dengan baik, ada bonus lagi. Padahal dua sekolah ini tuh bisa dibilang sama-sama besar lah. Jadi intinya kalau yang sekolah Kristen tuh mereka berani untuk bayar mahal demi kualitas gitu. Tapi kalau yang sekolah Islam tuh guru dipres gimana caranya, tapi bayarannya tetap aja kecil. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh para orang tua, bahkan guru atau praktisi-praktisi pendidikan. Jelas bahwa memang di sekolah Kristen itu lebih berkualitas dan lebih disiplin. Dan bukan hanya itu saja, karena memang dasar yang dibangun atas sekolah Kristen itu bukanlah bisnis atau keuntungan, tetapi murni karena melayani atau kasih. Di samping itu juga Alkitab mengajarkan agar kita mau terus belajar dan berilmu. Dan itu sebabnya jebolan-jebolan dari sekolah Kristen atau swasta Kristen, baik itu Kristen Protestan atau Katolik, itu rata-rata siswa-siswanya pintar-pintar dan sangat berkualitas.
karena mereka memang dididik berdasarkan ilmu pengetahuan dan kedisiplinan. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang selama ini kita tahu saudara, bahwa sekalipun disetarakan sekolah-sekolah agama daripada agama Islam, ya seperti alasan daripada para guru ataupun orang-orang tua, ternyata sangat miris dan sangat sedih sekali. Dan itu sebabnya terjadi perbedaan. Tapi puji Tuhan, kalau mereka masih percaya kepada sekolah-sekolah swasta yang berorientasi agama Kristen, ya sekolah-sekolah atau guru-guru agama Kristen tidak melarang, bahkan sangat welcome. Karena sekalipun namanya sekalipun namanya sekolah agama Kristen, tetapi tidak menjadikan sekolah itu menjadi pusat agama, tapi benar-benar murni belajar dan menuntut ilmu, serta guru-gurunya pun sangat bertanggung jawab serta berdisiplin. Saya sekolah, saya sekolah dari kelas 1 SD sampai 1 SMA. Saya sekolah di Katolik. Saya Muslim. Tapi begitu orang tua saya mendidik bagaimana disiplinnya sekolah Katolik waktu itu. Yang jelas bayarannya setahun cuma bayar 6 bulan. Karena mereka tahu hidup seniman. Itu real, nyata. Saya dulu pernah jadi paduan suara gereja. Itu yang membuat saya bisa nyanyi. Jadi betul-betul saya manfaatin. Saya bergaul dengan, maaf nggak usah saya dulu di Vandit, musuh saya Santa Ursula. Oh iya, itu saya SMP SMA Santa Ursula. Kan kita nyanyi di katedral paduan suara. Yang Muslim ada 4 orang termasuk saya. Artinya begitulah saya mau tahu gimana cara nyanyi. 10 sekolah terbaik di Indonesia itu ternyata sekolah non-muslim selalu masuk 10 besar sekolah terbaik di Indonesia. Kenapa ini bisa terjadi? Mohon maaf ya, saya tidak berada pada agama tertentu. Saya mengatakan fakta dan data yang sebenarnya. Buktinya sekolah non-muslim seperti SMA Katolik Santo Louis I misalnya, SMA BPK 1 Penabur Bandung misalnya, SMA BPK Kristen Penabur DKI Jakarta, dan SMA Unggul Del Sumatera Utara. Nah, yang menarik perhatian saya adalah kenapa sekolah Unggul Del milik Pak Luhut Panjaitan yang jauh dari perkotaan. Perlu diketahui bahwa SMA Unggul Del itu berada 100 km dari pusat kota, berada di daerah Toba Samosir, kurang lebih berada di pinggiran Danau Toba lah. Pokoknya jauh dari kota itu. Biasanya kan kalau sekolah-sekolah yang terbaik itu kan berada di pusat kota misalnya, seperti yang ada 10 besar di Indonesia sekarang ini. Tapi ada satu sekolah yang berada di pelosok. Makanya saya sangat tertarik meneliti kenapa ini bisa terjadi. Kenapa sekolah yang di pelosok juga bisa bersaing di kancah nasional, bahkan di internasional. Kenapa ini bisa terjadi? Kita akan bahas sebentar lagi. Seperti biasanya, saya Repangi, kita diskusi filsafat pendidikan sekarang. Ada satu hal prinsip atau persepsi atau pola pikir yang bikin sekolah non-muslim itu bisa 10 besar atau masuk 10 sekolah terbaik di Indonesia. Apa itu prinsipnya? Prinsipnya adalah orang-orang sekolah non-muslim itu berprinsip dan berpendapat bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Jadi saya sering mendengar prinsip-prinsip yang sangat keliru seperti, udahlah jangan terlalu banyak mikirin teknologi, mikirin ilmu pengetahuan, itu kan dunia, yang penting kan akhirat. Nah, di sini letak kekeliruannya. Sekolah non-muslim itu berpikir dan berpola pikir bahwa dengan kita belajar ilmu pengetahuan, kita menciptakan sesuatu yang berguna bagi umat manusia. Misalnya kita menciptakan mikrofon misalnya. Nah, mikrofon ini kita bisa gunakan nanti untuk kemaslahatan umat manusia. Kalau misalnya umat beragama misalnya melakukan ibadah, kan butuh mikrofon kan. Nah, dengan begitu kita berguna bagi manusia. Nah, berguna ini adalah bagian dari ibadah agama kita, ya kan? Benar nggak? Nah, dengan prinsip dan pola pikir seperti inilah maka tercipta kemajuan teknologi yang lebih maju di sekolah ataupun di negara non-muslim. Mohon maaf ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu, enggak. Saya mengatakan fakta-fakta yang sebenarnya. Justru karena saya mengatakan seperti ini, biar kita lebih aware atau biar kita lebih sadar diri gitu, biar kita nggak tertinggal daripada negara lain. Karena ilmu pengetahuan itu juga sangat penting, dan di negara non-muslim itu menganggap bahwa belajar teknologi itu adalah bagian dari ibadah juga. Sama seperti profesi lain misalnya jadi guru, jadi dokter, atau jadi pengacara misalnya. Jadi guru itu di negara non-muslim atau di sekolah non-muslim itu adalah bagian dari ibadah mereka.
kepada Tuhan. Dengan mengajar sebaik-baiknya kepada murid, dengan mengajarkan ilmu pengetahuan itu adalah membuat orang menjadi pintar. Nah, hal-hal seperti inilah atau pola pikir seperti inilah yang sangat mempengaruhi kemajuan suatu sekolah atau suatu negara. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara Pak Luhut menciptakan sekolah yang sangat maju seperti ini, yang berada di pelosok tapi bisa maju? Nah, ceritanya dulu waktu Pak Luhut itu berada di Singapura. Dulu Pak Luhut itu berada di Singapura, jadi duta besar di Singapura. Pernah, kalau nggak salah, kurang lebih setahun lebih lah di situ. Nah, ketika di Singapura, Pak Luhut tuh melihat bahwa di Singapura itu pendidikan teknologi dalam suatu negara itu sangat menentukan kemajuan suatu negara. Kita tahu bersama bahwa Singapura itu sangat berkembang di bidang teknologi, ya kan? Nah, hal inilah yang mempengaruhi Pak Luhut menciptakan sekolah Dell seperti yang ada sekarang ini di Sumatera Utara. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Pak Luhut menciptakan sekolah yang berada di pedesaan? Karena kita tahu bersama bahwa untuk menciptakan sekolah yang bagus itu adalah kita butuh guru-guru yang berkualitas. Pak Luhut bekerja sama dengan guru-guru atau dosen-dosen yang ada di ITB. Sebenarnya sekolah Dell Unggul ini bukan cuma sekolah SMA, akan tetapi sekolah ini juga universitas, ada SMP-nya juga, ada TK-nya juga, ada SD-nya juga, pokoknya dari bawah sampai ke universitas. Jadi kita tahu bersama bahwa untuk menciptakan sekolah yang bagus itu adalah tidak perlu terlalu sistemnya yang wow, enggak, karena yang menjalankan sistem itu adalah guru. Jadi yang paling utama itu adalah guru yang berkualitas, bukan guru-guru yang terpaksa ngajar karena tidak punya pekerjaan, karena pengangguran misalnya, atau karena ngejar-ngejar PNS. Ya, mohon maaf ya, ada guru yang mengajar itu karena dia terobsesi untuk jadi PNS. Bukan guru-guru seperti itu yang diharapkan kalau untuk menciptakan sebuah sekolah yang berkualitas. Iya, demikianlah video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih banyak buat kesediaan saudara sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.